Guys, tadi kayaknya ada yang manggil aku ya. Kalian denger gak? Elis, lama banget sih. Iya bentar, gak sabar banget sih. Ampun deh. Siapa yang kayak gitu juga guys di rumahnya? Kan kita bete ya, lagi seru, lagi main game, lagi nonton. Ada suara-suara panggilan gitu guys. Elis, bantulah mama. Kasihan dia kerja dari tadi. Tapi, Toh dia kerja buat kamu juga kan? iya juga ya. Jangan mau Lis, jangan mau. Kamu terus, jangan mau. Yang kemarin aja kamu terus, jangan mau. Bener keselin. Ayo Elis, kamu harus dengar-dengaran. Firman Tuhan mengatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Oke lah, kalau begitu. Aku harus taat guys sama orang tuaku. Ya udah ya, nanti kita ketemu lagi. Hai adik-adik, apa kabarnya? Kita udah lama banget gak ketemu ya. Hampir 5 bulan kakak selama ini tuh di belakang kamera, jadi gak pernah nongol depan adik-adik. Nah hari ini kakak bisa ada di depan kamera dengan dibantu Kak Cindy yang ada di belakang kamera. Oke, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita hari ini mau membahas tentang kuasa Tuhan sanggup menjaga. Nah, selama ini kita kan udah belajar banyak ya, kuasa Tuhan sanggup mengusir roh jahat, kuasa Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Nah, hari ini menjaga. Kira-kira menjaga kita dari apa ya? Siapa di sini? Tadi yang kayak tadi tuh di awal tuh, si Elise kayak gitu. Pernah nggak kayak gitu? Jadi ketika disuruh mama, males gak mau taat. Atau ketika ada bu guru di sekolah, kalian juga merasa senggan untuk taat. Nah, kita belajar dari Nabi Yunus. Nabi Yunus juga pernah melakukan hal yang sama kayak kita adik-adik. Kita boleh buka, nanti adik-adik boleh baca dalam kitab Yunus. Kira-kira perjanjian lama atau baru ya? Perjanjian lama atau baru ya? Belum pindah loh Nabi Yunus kitabnya. Nah, jadi Nabi Yunus itu adalah seorang yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada banyak orang, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bisa menjadi berupa teguran, bisa berupa kabar baik, dan lain sebagainya. Nah, kali ini Nabi Yunus itu dapat misi dari Tuhan. Yunus, kamu pergi ke kota Niniwe. Apa adik-adik? Niniwe. Ya. Jadi untuk memberitakan bahwa kota Niniwe kalau tidak bertobat akan dihukum oleh Tuhan. Bertobat itu apa sih? Bertobat itu artinya kita menyesali setiap perbuatan kesalahan yang kita lakukan dan tidak mengulanginya kembali. Jadi itu arti bertobat. Nah, tapi Nabi Yunus ini males adik-adik. Dia nggak mau, dia nggak suka dan dia tidak taat sama Tuhan. Dia bukannya pergi ke kota Niniwe, dia pergi berlawanan arah dari kota Niniwe ke kota Tarsis. Jadi dia tuh beli tiket kapalnya, pergi ke Tarsis. Dia mau holiday aja. Aku gak mau ikut kata Tuhan Niniwe, aku maunya Tarsis. Taat gak tuh adik-adik namanya? Nah, tapi Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya hidup dalam kesalahan. Kenapa? Kalau manusia tetap hidup dalam kesalahan, mereka akan mendapat hukuman. Nah, disitulah Tuhan menjaga anak-anaknya untuk tidak hidup dalam kesalahan. Jadi Tuhan menurunkan sebuah badai di langit dan angin ribut untuk mengacaukan keadaan laut. Sehingga kapalnya Nabi Yunus adik-adik itu hampir hancur. Wah, bayangin ya, hampir hancur. Kakak pernah loh berada dalam kapal, kemudian itu bener-bener lagi hujan dan ombaknya sangat tinggi, jadi kapal itu
Kakak sampai ketakutan dan cuma bisa berdoa, Tuhan selamatkan kakak. Jadi kakak bisa bayangin kondisi saat itu tuh pasti sangat parah. Untuk cerita detailnya kalian boleh baca kitab Nabi Yunus. Itu cuma pendek kok adik-adik, cuma 4 pasal. Jadi bisa dibaca 4 hari habis ya. Nah, singkat cerita, akhirnya Nabi Yunus ini dilemparkan oleh orang satu kapalnya, dilempar ke laut. Dan setelah itu, bayangin ya, laut itu dalam loh, nggak kayak kalian kolam berenang. Enak kan kakak bisa berenang. Kalau laut itu besar, mau berenang sampai kapan? Nggak nyampe-nyampe, bisa-bisa mati kecapean. Nah, tapi Tuhan masih memelihara Nabi Yunus. Dan Yunus lagi hampir tenggelam mungkin, atau dia berenang mungkin, terus tiba-tiba ada sebuah ikan yang besar. Nabi Yunus ya dimakan sama ikan besar. Dimakan ikan besar. Hah, mati dong kak? Oh enggak, ikan besarnya ini karena atas perintah Tuhan ya adik-adik. Jadi Nabi Yunus bukan dimakan terus dikunyah sama ikannya, tapi Nabi Yunus langsung masuk ke dalam perutnya dan tinggal di situ selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Bayangin ya adik-adik, kalian pernah lihat nggak mama beli ikan dari pasar? Pernah deket-deket nggak? Gimana sih kira-kira aromanya? Bau ke, iya anis. Yunus di dalam perut ikan adik-adik. Wah, itu baunya kakak udah nggak tahu lagi kayak apa ya. Selama 3 hari 3 malam. Jadi tidak makan, tidak minum. Dia hanya berdoa. Dia bilang, Tuhan maafin saya. Saya menyesal karena nggak taat sama Tuhan. Saya menyesal nggak dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, akhirnya atas perintah Tuhan, ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Dan akhirnya Yunus bertobat dan dia pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia bilang, hai orang-orang Niniwe, 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Nah, jadi adik-adik, kenapa sih kira-kira kota Niniwe mau ditunggang balikan oleh Tuhan? Nah, tunggang balikan itu artinya dihancurkan, dihukum oleh Tuhan. Karena kota Niniwe itu orang-orangnya sangat jahat. Mereka tingkat kejahatannya paling tinggi. Sehingga orang-orang yang lain tuh gak ada yang berani. Gak ada yang berani datang, gak ada yang berani untuk berkunjung karena jahat adik-adik. Dan mereka bangga sama kejahatannya. Kemarin gue ngerampok loh si itu, dapat hartanya banyak coy. Terus lu nggak tahu kemarin yang no macam-macam sama gue. Selesai. Mereka saling membanggakan kejahatan mereka masing-masing adik-adik. Bahkan mereka menggambar di tembok-tembok mereka tentang kejahatan mereka. Bayangin ya, jadi segitunya tuh orang Niniwe jahat. Makanya Tuhan mau hukum mereka, mau binasakan mereka. Tapi adik-adik, luar biasanya, hanya dengan Nabi Yunus berkata, 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Mereka bertobat loh adik-adik. Mereka berubah loh adik-adik. Mereka langsung ya, saat itu raja kota Niniwe menyatakan bahwa, hai rakyatku, bertobat. Jangan sampai kita dibinasakan oleh Tuhan. Mulai dari hari ini, kita berpuasa selama 3 hari 3 malam. Baik anak-anak, orang dewasa, hewan-hewan ternak, sapi, lembu, kambing, semua puasa. Tidak makan, tidak minum. 3 hari puasa loh adik-adik. Siapa yang kuat gak makan, gak minum 3 hari? Ayo, ada yang mau coba? Mereka bukan diet ya, jangan salah, bukan diet. Tapi puasa itu benar-benar mereka berdoa kepada Tuhan, menyatakan, Tuhan saya menyesal atas setiap kejahatan saya. Dan saya tidak mau mengulanginya lagi. Tuhan saya mau berubah. Itu orang-orang Niniwe bertobat. Jadi selama 3 hari benar-benar adik-adik, mereka menangis, mereka berdoa, memohon sama Tuhan pengampunan. Dan karena Tuhan itu Allah yang baik, Tuhan kita sanggup menjaga, Dia mengampuni kota Niniwe. Niniwe tidak jadi dihukum adik-adik. Setelah 3 hari berpuasa, Tuhan bilang kepada Yunus, sampaikan kepada kota Niniwe bahwa mereka tidak akan lagi dihukum oleh Tuhan. Mereka diselamatkan. Dan sejak saat itu kota Niniwe berubah 180 derajat. Tahu ya 180 derajat? Berarti dari sini berubah arah. Dari hidupnya jahat berubah jadi baik. Mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, seringkali hidup kita adik-adik gak pernah luput dari kesalahan. Itu manusiawi, karena kita ini manusia yang berdosa. Tetapi kita tidak boleh hidup dalam
kejahatan. Kita tidak boleh hidup dalam kesalahan. Nah, kita pasti pernah nih, ada yang pernah nyontek, ada yang pernah bohong, pernah ngambil uang mama mungkin. Apalagi ya, banyak mungkin hal-hal yang tidak baik yang kakak percaya adik-adik tahu. Itu harus bertobat, ya. Tuhan mengingatkan melalui firman Tuhan hari ini, sama seperti ketika Tuhan mengingatkan melalui firman Tuhan kepada orang Niniwe, bertobatlah. Karena Tuhan mau menjaga kita, Tuhan mau menjaga hidup kita untuk tidak tinggal dalam kesalahan. Oke adik-adik, nah sekarang buka ya di dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 9. Berikut ayat. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, oke, garis bawahi ya tuh paling akhir. Supaya setiap orang berbalik dan bertobat. Siap adik-adik? Nggak kedengeran? Siap? Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa lagi yuk sama-sama. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami rindu melalui firman-Mu dapat mengubah hati kami. Ampuni kami kalau masih sering melakukan hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan untuk teguran yang Tuhan sampaikan melalui mama, melalui papa, melalui guru-guru di sekolah, dan melalui kakak-kakak sekolah minggu. Terlebih lagi melalui firman-Mu hari ini. Biar kami hidup di dalam naungan-Mu dan kami mau berubah menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. I'm back. Do you miss me guys? Jadi aku tadi akhirnya menyelesaikan misi dari mamaku, bantu bersih-bersih. Nah, aku gak nyesel loh guys, akhirnya ngikutin suara Roh Kudus dalam hati. Karena aku sempat dengar dari kakak sekolah mingguku, kalau kita tidak taat, kalau kita nggak dengar-dengeran, kalau kita mencuri, kita melakukan hal yang tidak baik, kita nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kita harus jadi anak yang taat. Dan kalau kita tidak taat, akan ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menegur kita. Kayak Nabi Yunus Tuhan kirim untuk menegur orang Niniwe katanya. Nah, teguran itu katanya sih bisa lewat orang tua kita. Iya sih, aku pernah loh guys dijewer sama orang tua aku karena aku nakal. Tapi aku percaya itu bukan karena orang tua aku benci sama aku, tapi karena mereka sayang sama aku. Mereka gak mau aku berbuat salah. Dan katanya juga yang kedua bisa juga teguran dari guru di sekolah. Kalau tulisan jelek ditegur kan, kalau kita nggak ngerjain PR ditegur, kalau kita mencontek ditegur. Nah itu dari guru dan dari kakak sekolah minggu. Yang pasti Tuhan menegur kita lewat Roh Kudusnya di dalam hati kita, kayak aku tadi. Oke guys, kita bertemu lagi di lain waktu bersama dengan Blackpink. Salah, Alice. Bye bye.